Gue juga ikut seni bela diri gitu. Namanya Tivan Pokan dulu. Giliran dibawa ke ranah perdukunan yang berkedok agama, ini malah banyak yang doain. Awal kan memang di Indonesia kan kalau mau larangan-larangan, ya kan mau ngelarang seseorang diciptakanlah mitos dari dulu kan. Oh Jadi iya. udah deket banget kayak misalkan lu nggak boleh makan di depan pintu, nanti jodohnya jauh. Jauh. Iya, lu nggak boleh makan nggak boleh dudukin meja, nanti bapaknya banyak utang. Iya. Gua nggak pernah duduk di meja, bapak gua banyak utang dulu. Goblok. Tapi kan maksudnya kalau memang ranah lu pengen sulap doang, kenapa akhirnya lu memilih resiko besar gitu? Ya, karena gini loh. Dulu tuh gue mikirnya kenapa hanya sulap yang dibongkar di YouTube. Oh iya sih. Iya kan? Ini ya, dulu tuh gue sering nonton Yang bertopeng. yang bertopeng. Iya, betul bertopeng. Dia kan kena denda tuh, gue dengar terakhir. Didenda berapa juta dolar. Karena merusak seni. Iya betul, Iya. betul. Terus juga di YouTube dulu gue ngeliat kok sulap doang yang dibongkar. Iya, Kayak iya, contohnya yang tisu kebakar tanpa api lah itu. Iya Ya kan? iya. Yang tisu kebakar tanpa api itu kalau pesulap yang praktekin banyak yang ngebongkar. Iya, Giliran berpakaian agama nih. Berpakaian agama, berpakaian baca-bacaan agama kebakar, bus bilangnya pembersihan. Banyak yang mendoakan di komentarnya. Oh lu resah. Nah, gue resah di situ. Oke. Kenapa kok giliran dibawa ke ranah perdukunan yang berkedok agama ini malah banyak yang doain. Tapi ketika ini digunakan sebagaimana mestinya untuk hiburan, malah dibongkar-bongkarin, diejek-ejek dan sebagainya. Kenapa lu nggak ngajak beberapa teman lu? Maksud gua kenapa lu harus bergerak sendiri sel gitu? Karena kan bahaya juga gitu. Karena dari awal gue bergerak sendiri bang. Dari awal. Oke sih. Di dunia sulap gue bergerak sendiri, di dunia hidup gue pun bergerak sendiri. Makanya dulu ketika gue benar-benar di titik nol, gue udah pernah buat cerita di banyak podcast, gue naik ke genteng, gue nyampe doa ke Allah Azza wa Jalla, ke Tuhan gue sampai kalau misalkan Allah ini nggak menolong gue harus minta kemana lagi Allah gitu. Gue nyampe gitu. Iya. Jadi benar-benar sendiri dari awal, benar-benar. Jadi ketika udah nemu konten yang pas juga, ya kenapa harus ngajak yang lain? Nah, masalah sendiri aja. berarti lu punya basic lah, ibaratnya begini. Lu udah punya pegangan. Selain lu tahu beberapa trik yang dilakukan mungkin oleh beberapa orang yang mengaku dukun. Terus ada juga maksud gua lu ada basic bela diri gitu gak sih, Sel? Maksudnya kan nyawa lu tuh terancam gitu. Oh iya. Ada juga berarti? Ada dulu pas SMP itu, pas gue masih mendalami agama banget itu pas SMP kan, kelas 1 sampai kelas 3. Itu gue juga ikut seni bela diri gitu. Namanya Tivan Pokan dulu. Bela diri. Dari mana tuh? Bela diri khusus muslim gitulah dulu. Oh, Jadi nah di situ diajarin banyak gimana cara ngolah nafas dan sebagainya. Kayaknya gue tahu deh, beberapa teman gue di pesantren kayaknya belajar Ada juga deh. Iya. Iya. Cuman gue lupa namanya. Iya, ada waktu itu. Tivan Pokan namanya. Iya, Tivan Pokan. Dulu belajar pas SMP itu, SMK gue kenal dunia nakal-nakalan, mulai turun iman. Iya. Akhirnya ya gitulah sampai kayak sekarang. Iya. Cuman yang terjadi sekarang tuh heboh banget sih, Sel. Kemarin tuh kan gue juga meng-invite ada Mbak Ria Puspita. Terus gue sempat ngundang Naomi, gue sempat ngundang Frisly gitu. Pertanyaannya yang gue ajukan ke mereka begini. Lu pilih dukun apa pesulap merah? Gue gituin. Terus jawaban mereka ya sangat ini ya, maksud gue sih diplomatis ya. Jadi jawabannya tuh kebanyakan lebih ke gue tahu misi pesulap merah. Mereka bilang begitu. Dukun yang benar-benar sakti itu mungkin ada. Nah, tujuan pesulap merah adalah membongkar dukun yang bukan dukun. Ibaratnya gitu, benar gak sih? Iya betul. Ya iya, benar berarti. Sebenarnya kalau gue pribadi membedakan dukun dan penyihir bang. Oke, Makanya paham gue. ketika kenapa misalkan gue ditanya dukun ini gimana, kan banyak tuh yang kan nge-DM komentar, bang kalau dukun santet gimana, dukun pelet gimana, dukun yang bisa ngirim barang kayak gimana, itu banyak banget yang nanya kayak gitu. Dukun yang bisa ngirim barang? Iya. Pakai JNE aja itu gimana? Makanya enggak, maksudnya ngirim ke perut. Oh maksudnya ngirim ya santet gitu. Iya. Nah akhirnya karena banyak pertanyaan berbagai macam dukun yang ditanyakan ke gue, itu rata-rata dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib, gue mengeluarkan lah kata-kata dulu. Dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul gitu. Oke. Itu dukun yang sok tahu tentang hal goib. Bukan dukun pijat, dukun beranak. Oh, gitu. Karena di channel YouTube gue nggak ada tuh yang nanyain, bang dukun pijat gimana, dukun beranak gimana. Gue rasa itu tanpa dijelaskan juga masyarakat tahu. Itu nggak ada hubungannya dengan hal goib.
dan beneran mempelajari teknik-tekniknya gitu kan. Bagaimana cara melahirkan dan sebagainya. Atau mijit dan sebagainya. Dukun beranak, dukun sunat ya udahlah kita Iya. masuk ke logika lah gitu Itu lah kan ya. masuknya ke ranah memang ada pelajarannya gitu kan. Sedangkan dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib ngaku bisa ngelihat jin, ya kan, ngaku bisa nangkep jin ke dalam botol, ngaku Iya, bisa iya, gambar jin. Iya. Nah itu kan yang menurut gue fake gitu. Iya. Nah makanya gue yang membongkar-bongkar itu gitu. Betul. Tapi santet ada nggak, Sel? Santet ada, tapi yang metode goib tidak ada sampai saat ini. Santet ada, loh. Santet kan goib, gimana Enggak, maksudnya? Bukan. Santet dan sihir gue membedakan bang. Oke, Gue pribadi. Walaupun di KBBI dinamakan ya, santet itu bagian dari sihir, dan sebagainya. Oke, sekarang kita ke sihir dulu. Sihir itu apa? Berarti ada tuh yang menggunakan jasa jin. Enggak ada. Nggak ada? Iya, menggunakan jasa jin. Iya. Oh, Ya, ada itu tuh. diajarkan di dalam agama ada. Iya, Dan iya, kita iya. diwajibkan untuk mempercayai hal tersebut. Oke. Ada. Makanya kita untuk berlindung dari hal tersebut kita diminta untuk berlindung ke Tuhan masing-masing. Kan begitu kan? Iya. Jadi kita hanya dituntut untuk percaya aja bahwa hal yang semacam itu ada, tapi tidak akan berefek ketika Tuhan tidak menghendaki. Iya, betul. Jadi kita harus benar-benar berlindung, minta tolong ke Allah Azza wa Jalla atau Tuhan kita masing-masing. Ini yang harus di-highlight menurut gua nih. Iya. Orang tuh kadang-kadang masih gue bingung kadang-kadang tuh Sel. Karena ketika ngomongin Marcel, banyak orang bilang, oh Marcel tuh nggak percaya goib. Padahal bukan nggak percaya. Berarti lu sendiri percaya. Tapi beda nih antara sihir dengan dukun, dukun tadi gitu. Iya. Kalau sihir ya beneran ada. Iya, betul. Yang orang mungkin masuk paku segala. Itu Nggak ada, sihir. nggak ada. Itu nggak ada? Nggak ada. Oh nggak ada? Ngirim benda ke dalam badan nggak ada Itu sampai saat. secara teori tidak pernah Bukan ada? teori, faktanya nggak ada. Memang sampai tidak sekarang. bisa? Tidak pernah ada. Kejadiannya sampai saat ini benda-benda yang ada di dalam tubuh masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau paku? Paku pernah ada di Indonesia tuh yang terkenal ada di Tasikmalaya dan Jember kejadiannya. Yang gue lupa yang paku yang di daerah mana ya. Pokoknya yang satu kejadian itu isinya paku, yang satu itu isinya barang-barang kecil kayak tutup botol, terus juga ada uang koin, terus ada paku termasuk. Jadi benda-benda kecil ada di dalam perutnya kurang lebih 40 benda. Nah dari situ gue awalnya juga mikir ini kok jangan-jangan ada nih dulu pas belum tahu ya. Pas gue baca-baca beritanya lagi, gue pelajari secara psikologis. Ternyata akhirnya mereka ini berdua di korban-korban ini mengakui diri bahwa mereka sendiri yang menelan. Dari dua korban yang lu temui itu? Enggak, iya. Dari artikel dari yang lu baca? artikel itu, iya. Dan nama gangguan psikologisnya adalah PICA, PICA. PICA itu gangguan makan yang harusnya biasanya dialami oleh hampir seluruh manusia ketika masih kecil. Oh, paham gua. Jadi kalau oke, paham. Dari umur 1 sampai 5 tahun biasanya kan kita masukin benda ke semua masuk. Nah, kalau itu nggak dilarang sama orang tuanya, itu akan terbiasa sampai besar. Jadi ketika dia stres, ketika dia lagi banyak masalah, kita kan punya stress release masing-masing tuh. Ada yang ngopi, ada yang ngerokok, ada yang nge-vape, ada yang macam-macam lah stress release. Nah, ada juga orang-orang yang punya gangguan makan. Stress release-nya adalah ngemut atau makan-makanin benda kecil, nelen. Oke. Dan kasus terbesarnya ada di India. Ada 40 pisau rumput di dalam perut. 40 pisau rumput. Pisau rumput kan gede tuh. Segini Bang. Nah, lu Pisau rumput. masuknya ini lu udah luka dong. Iya, awalnya kan di India percaya hal-hal yang kayak gitu juga kan. Iya. Awalnya juga dokter ngira, wah ini jangan-jangan ini sihir atau kiriman orang Iya, dan sebagainya. iya. Akhirnya di press ditekan sama para psikolog, psikiater dan sebagainya. Akhirnya dia mengakui dia suka rasa darah dan rasa besi dalam waktu yang bersamaan ketika lagi bengong. Males banget sih. Jadi beneran dia lagi stres dan sebagainya menyendiri terus nyari itu pisau rumput. Jadi ketika dia masukin ini, darah keluar, dia bisa merasakan darah plus rasa besi dari pisau rumputnya. Oke. Dirasakan bersamaan dan bagi dia itu kenikmatan. Jadi dari beberapa literasi yang lu baca, yang lu pelajari bahwa tidak ada berarti. Jadi sebenarnya dari definisi lu barusan, sejauh mana sihir yang betul-betul sihir bisa mempengaruhi kesehatan manusia? Iya yang sakit aja, yang ngebuat orang sakit gitu. Iya, dan sakitnya tanpa ada gejala medis atau bahkan medis sendiri nggak tahu nih ini orang nggak kenapa-napa tapi kok. Betul. Tapi itu kalau misalkan medis bilang nggak kenapa-kenapa itu bukan berarti pasti sihir ya. Enggak, karena bisa jadi pikirannya memang yang memang kena paranoid. Oke. Gitu kan, paranoid kan takut berlebihan, dia lemes, dia jadi nggak semangat kerja, terus ke medis kok nggak sakit apa-apaan tapi dia pusing dan sebagainya. Bisa jadi paranoid karena dia percaya santet itu sendiri.
Oh gitu. Jadi kalau kita nggak percaya sebenarnya santet itu tidak berpengaruh ke kita. That's right. Banyak kan dukun yang bilang kalau orang yang nggak percaya santet sulit disantet. Oh, Iya kan? oke. Kenapa orang yang nggak percaya santet sulit disantet? Karena kayak misalkan lu nih, kalau lu percaya santet, gue tinggal dari rumah bikin kain putih, Terus lu taruh gitu. gue taruhin Tanah. paku gede Oh, iya, atau iya. tanah, terus kembang 7 rupa, gue linting kayak pocong, gue tinggal taruh Iya, di rumah lu. Kalau lu percaya santet, ketika lu nemuin itu, Psikis lo terganggu tuh. iya, wah, gue disantet. Wah, ini berarti karir gue bakal gini. Pusing kan. Ketakutan muncul, akhirnya kayak misalkan lu telat makan, berujung telat makan jadi mah. Akhirnya lu sakit perut, wah jangan-jangan ini karena ini. Oh. Dihubung-hubungkan terus. Makanya lu nggak pernah bisa disantet karena lu tidak percaya santet. Nah, iya betul. Makanya kalau misalkan kayak kemarin kan, ada tuh yang video gue, katanya itu dukun bersertifikat. Ngeprint foto gua, terus dibaca-bacain di sampingnya kembang 7 rupa dan sebagainya, dibaca-bacain ya goib gitu-gitu. Nih ada anak yang nggak percaya santet, kirimin dia gitu. Gue diminta tanggapannya kayak gimana sama wartawan. Iya. Gue tinggal bilang ke wartawan, gue bilang gini, ya lain kali untuk dukun-dukun bersertifikat kalau mau nyantet gue bilang-bilang, biar fotonya gue kasih yang lebih bagus. Oke. Sekali lagi buat yang lagi nonton nih, jadi Marcel Iya. membedakan antara dukun dan penyihir. Iya. Nah kalau penyihir pun sesakti-saktinya dia Dia nggak akan bisa memasukkan benda padat ke Iya. dalam tubuh manusia, Iya, hanya bisa membuat sakit aja. Membuat sakit dan meninggal, bisa menyebabkan meninggal juga penyakit. Oke. Tapi ada juga dukun yang menggunakan metode santet namanya racun. Jadi yang tahu nggak metode membunuh tanpa menyentuh di Indonesia? Itu maksudnya racun. Kan ngeracunin itu membunuh tanpa menyentuh kan? Iya. Gue ngeracunin lu, iya. membunuh lu tanpa menyentuh. Oh Nah, maksudnya itu. Iya, maksud metode membunuh tanpa menyentuh aslinya racun, cuma racunnya bukan racun-racun kimia. Bukan racun-racun yang bisa terdeteksi medis. Ada beberapa racun yang dari benda sehari-hari. Kalau gue kasih tahu cara bikinnya, gue khawatir banyak yang niru soalnya. Iya. Jadi ada kayak benda-benda yang diparut, ya. Ada benda khusus yang diparut, yang kalau ditaburin ke dalam minuman, kalau lu minum, lu sakit. Bahaya. Lu sakit, tapi medis nggak tahu penyakitnya apa. Gejalanya adalah muntah darah, BAB darah, kencing darah. Kalau lu ke medis nggak tahu. Iya. Gua kenapa ya Indonesia kok suka banget ngomongin soal mistis. Dari awal kan memang di Indonesia kan kalau mau larangan-larangan, ya kan, mau ngelarang seseorang diciptakanlah mitos dari dulu kan. Oh iya. Jadi udah deket banget, kayak misalkan lu nggak boleh makan di depan pintu, nanti jodohnya jauh. Iya. Lu nggak boleh makan nggak boleh dudukin meja, nanti bapaknya banyak utang. Iya. Gua nggak pernah duduk di meja, bapak gua banyak utang dulu. Goblok.